dialog narasi di ruang publik. Kita pada segmen ini akan membahas berdialog seputar tentang mitos mengenai dunia kebugaran itu sendiri. Dengan langsung kita tanya sama saya bilang praktisi ya, praktisi kebugaran. Oke. Mainan dari tubuh anak kan begini. Di masyarakat, apalagi di masyarakat awam, banyak sekali itu mitos yang mungkin kita bisa bilang mitos, atau mungkin disinformasi atau mungkin misinformasi mengenai dunia kebugaran itu sendiri. Salah satu contohnya itu misal kayak katanya kalau kita berolahraga dengan menggunakan jaket itu bisa lebih banyak membakar lemak daripada berolahraga lari tanpa menggunakan jaket. Artinya menggunakan baju biasa, baju kaos biasa. Iya, ada banyak sih sebenarnya. Itu benarkah memang seperti itu? Sebenarnya tidak. Tidak, itu mitos. Nah, menarik ini. Kalau memang sempat ada artikel yang membahas, bahkan sebuah riset kemudian banyak dibikin jadi artikel, baru banyak yang sebarluaskan. Itu pada awalnya mereka berhipotesa dugaan sementara gitu. Dugaan sementara. Iya. Bahwa karena kalau ketika memakai jaket suhu tubuhnya akan meningkat. Lalu dengan tanggapan metabolismenya semakin tinggi. Iya. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Pada saat kita memakai jaket, ya betul suhu tubuh kita meningkat pastinya. Dan untuk mempertahankan diri, tubuh itu pori-porinya terbuka untuk mendinginkan diri, untuk mencegah overheat, ada kepanasan overheat. Pori-pori terbuka, alhasil keluarlah keringat. Begitu. Ya. Jadi kaitannya dengan bisa membakar lemak di mana? Kaitannya anggapan orang-orang ya. Iya. Dia itu menganggap kalau semakin banyak keluar keringat, semakin banyak lemak yang terbakar. Semakin banyak lemak yang terbakar. Tidak benar juga itu deh. Iya, padahal kan ini keringat terdiri dari cairan, air dan natrium, bukan lemak. Oh begitu. Tapi bukan hasil uraian juga itu, maksudnya diolah di dalam. Iya, sama sekali bukan. Bukan nih. Jadi artinya orang mendefinisikan bisa lebih banyak lemak yang terbakar itu karena banyak keringat yang keluar. Seperti itu definisinya masyarakat. Sehingga mengatakan bahwa lebih banyak lemak yang terbakar karena lebih banyak keringat. Padahal tidak seperti itu. Itu mekanisme pertahanan diri untuk mendinginkan diri. Kan bahaya kalau tubuh panas kemudian dipaksakan bergerak, itu bisa kena otot. Itu reaksi tubuh ketika kondisinya kita pakai jaket atau pakai jas hujan, lari di siang hari lagi. Berarti suhu tubuh panas sekali, tubuh bereaksi dong, dia pori-pori kulit terbuka supaya banyak sehingga keringat keluar. Karena terjadi overheat. Oh begitu. Dan kekurangannya, bahayanya kalau bahaya itu kan? Iya, bahaya. Lari. Kalau olahraganya terlalu intens, kemudian terlalu banyak keluar keringat. Jadi kalau keringat juga terlalu banyak. Iya, betul. Di saat berolahraga tidak bahaya itu. Sebenarnya kita butuh cairan. Pertama kita butuh cairan. Nggak baik dong kalau terlalu banyak yang keluar. Oh begitu nih? Iya. Bagaimana caranya dideteksi bahwa saya ini normal kalau berolahraga? Maksudnya bagaimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa terlalu banyak yang keluar keringatku ini, waktunya untuk istirahat? Biasanya lebih cepat lemas. Otot-ototnya lebih cepat lemas ketika sudah terlalu banyak keringat yang keluar. Artinya ini otot-otot ini untuk berkontraksi kan butuh natrium.
natrium atau garam. Dan itu ada di keringat Iya. tadi di Iya. luar. Pernah tidak lihat atlet-atlet lari jarak jauh itu dibekali pil Iya. garam. Oh. Itu gunanya ketika lari jarak jauh keringatnya sudah terlalu banyak, dia makan pil garam, kemudian minum air. Karena sebenarnya air saja tidak cukup. Iya. Untuk mengikat air kan butuh natrium, biar air itu dipakai oleh tubuh. Jadi sebenarnya cukup beresiko di kalau kita mau Iya. lari, jogging, apalagi di siang hari pakai jaket, justru cukup beresiko. Cukup berisiko kalau olahraganya cukup intens. Maksudnya intens itu tiap hari. Berat gitu. Dalam satu sesi itu cukup berat. Oh, panjang durasinya lari. Durasi lari, kemudian intensitasnya begitu. Ya, ini juga kalau kita kurang pengetahuan seputar itu, terus kita lakukan itu juga berbahaya. Oke, jadi memang tidak sebenarnya informasi itu tidak sepenuhnya benar bahwa ketika kita lari pakai jaket itu lebih banyak membakar lemak. Oke, ini yang banyak juga yang beredar di masyarakat informasi tentang bahwa katanya bahwa tidur siang itu bisa membuat orang menjadi gemuk. Tidur siang Bisa membuat orang menjadi gemuk. Bagaimana itu? Statement seperti itu bukan hanya yang seperti itu. Pada umumnya statement, apapun statementnya itu, pernyataannya, sebenarnya kita perlu tahu apa alasan mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kira-kira kalau gini apa alasan mereka kenapa tidur siang bikin gemuk? Sebetulnya tidur siang sambil makan. Atau mungkin makan siang terus tidur gitu. Maksudnya begitu. Makan siang, kan biasa orang kalau sudah makan siang mengantuk gitu. Itu maksudnya. Maksudnya mungkin itu. Jadi tapi sebenarnya secara normal dulu inilah. Jadi tidur siang memang bisa membuat orang menjadi gemuk? Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Artinya enggak kecuali kalau misal sebelum tidur siang ambil dulu contoh, mangkok. Artinya makan dulu yang banyak baru langsung tidur, itu mungkin yang bisa membuat orang menjadi gemuk. Dan enggak juga. Oh, enggak juga itu. Iya, karena sebenarnya pada saat kita tidur pun itu tubuh kita memerlukan energi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan kalau berbicara mengenai yang menyebabkan kegemukan ya, itu kita nggak bisa lihat cuma dari waktu makannya. Kita lihat berapa akumulasi atau jumlah makanannya dalam seharian itu, kemudian diakumulasikan dari hari ke hari dalam jangka waktu yang cukup gitu. Nggak ada orang yang gemuk cuma sehari langsung. Jadi tidak serta-merta bahwa artinya begini, tidak ada kaitannya sama sekali bahwa tidur siang itu bisa membuat orang menjadi gemuk. Iya, tidak ada kaitannya. Pun kita biasanya punya misal makan dulu setiap selesai sebelum sholat atau setelah sholat zuhur, mungkin ada orang makan dulu baru tidur, itu pun tidak serta-merta bahwa itu yang menyebabkan mereka menjadi gemuk. Iya. Tidak. Mungkin mereka berpikir kalau makan terus tidur energinya tidak terpakai. Iya. Ya, padahal bahwa tersimpan jadi ketika tidur. Padahal kan kalau bangun kita butuh energi. Bahkan sebelumnya ketika tidur kan kita butuh energi. Kita bernafas, jantung, paru-paru terus bekerja. Iya. Metabolisme sel itu semua perlu energi. Oke. Menarik. Nah, lain halnya kalau sebelum tidur makan. Bangun tidur makan lagi. Itu bisa jadi. Iya, bisa jadi. Artinya memang kegemukan itu bisa terjadi karena akumulasi. Iya. Akumulasi dari banyak makan plus kurang gerak. Jadi bukan karena tidur siangnya. Bukan karena tidur siangnya. Oke. Kemudian dampak buruknya itu bisa dibilang dampak buruk sih kalau makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Apalagi kalau yang punya, untuk orang-orang tertentu sih sebenarnya yang punya
apa asam lambung tinggi atau GERD, bahkan GERD. Apa itu GERD? GERD itu dia tuh semacam gangguan asam lambung, tapi dia lebih parah dibandingkan lebih parah lagi. Dia tuh makan dikit udah kenyang, terus gas lambungnya itu sampai ke dada, bahkan sampai ke tenggorokan, bahkan panas di dada mirip-mirip. Bahkan banyak orang yang mengira penyakit jantung padahal ternyata cuma GERD. Kenapa itu yang seperti itu kalau dia jarak makan dan tidurnya terlalu dekat? Dia biasanya muntah gitu. Kalau idealnya berapa jam kah setelah makan orang baru bisa tidur? Ada yang banyak sih teori, ada yang bilang 2 jam, 4 jam. Paling bagus memang kita tidak tidur dalam keadaan perut yang penuh. Tidak tidur dalam keadaan perut yang penuh. Iya. Tapi kalau misal habis makan gorengan misalnya gitu, atau makan pisang goreng siang-siang setelah sebelum duhur, setelah duhur sudah duhur bareng-bareng nih tidur. Kalau yang begitu bisa sih, kan tidak terlalu penuh sih, atau bagaimana kan? Ngopi dulu. Kembali lagi tuh tergantung tiap orang ya, tiap individu berbeda. Kalau saya pribadi habis makan, saya biasanya nggak langsung minum kan, perut penuh tambah minum tambah enak gitu. Jadi saya biarkan beberapa menit sampai 10 menit sambil main HP kah apa, ngelakuin apapun, jalan kaki kah, ya baru minum. Setelah minum itu baru deh saya baring tidur siang. Jadi memang sebaiknya jangan terlalu penuh. Kalau kita ada rencana untuk tidur siang, itu perut jangan diisi penuh pada saat makan siang. Karena memang sistem pencernaan kita bekerja lebih keras kalau kita baring untuk mencerna makanan itu. Tapi kalau kembali lagi tiap individu kan berbeda. Jadi kalau ada merasa fine-fine saja sudah makan tidur ya nggak apa-apa. Siap. Oke, ini lagi ada pernyataan yang sering juga kita dengar di masyarakat tentang makan malam. Nah ini seperti saya tuh sering kak didoktrin bahwa kalau mau kurus, ya kau makan malam. Nah begitu, betul kayak itu kalau tidak makan malam kurus ki? Kembali lagi ke yang tadi kan, kita itu yang menyebabkan kegemukan itu kelebihan kalori, kelebihan tenaga. Seperti kayak saya nih kelebihan tenaga. Dan bisa saja benar, bisa juga salah. Kalau memang kebutuhan kalorinya sudah terpenuhi siangnya, satu hari itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi makan malam. Kalau kebutuhan kalori, kebutuhan gizinya sudah cukup pada siang. Artinya memang lagi lebih kepada kebutuhan kalori tiap individu, tiap orang berbeda. Dan kalau memang sudah ditahu misal satu hari memang belum pikir makan, atau mungkin makan siang gitu, terus malam tidak makan lagi itu justru salah. Iya, begitulah betul. Jadi bukan waktunya yang salah, porsinya yang salah. Porsinya mau diperbaiki. Iya. Karena porsi itu yang menyebabkan banyaknya kalori yang tersimpan. Jadi masa ada orang yang gemuk cuma gara-gara makan malam, dia nggak makan siang, cuma makan malam tapi nggak makan siang, bisa nggak gemuk? Tentu tidak. Nggak mungkin nih karena sedikitnya yang masuk. Baru mungkin siapa tahu kegiatannya juga di luar padat sih baru. Mungkin makan malam yang dimaksud itu misalnya gini, udah makan malam, terus tengah malam makan lagi. Artinya makan malam yang dimaksud ini yang bisa membuat orang gemuk. Artinya sudah makan malam ini sebelum isya atau setelah isya sudah makan malam, tapi karena suka begadang atau dia sementara begadang
ngemil, lapar lapar lagi ya. Sehingga dia ngemil atau pergi beli nasi kuning begadang, Itu semua atau yang pergi makan menyebabkan Indomie. Nah ini itu semua yang bisa menyebabkan itu yang bisa menyebabkan kelebihan kalori. Artinya, Kemudian kan tiap malam itu identik dengan makanan-makanan yang tinggi kalori semua, baru rendah gizi. Iya, karena malam itu terbuka semua Nasi goreng, tahu kenapa nasi goreng? Abu gitu penjual martabak, gorengan, terbuka semua kalau malam. Pertama itu kalau terang bulan itu kalau kita lihat dia kasih mentega banyak banyak sekali. Mentega di dalam tengahnya, mentega lagi di luarnya. Kemudian gula, ditaburi gula, taburi susu banyak, coklat. Tinggi sekali kalorinya. Belum jadi poinnya begini. Martabak itu ke martabak kalau kita peras begini itu lebih 1 sendok tiap potong itu. Nah sedangkan kita itu yang disarankan itu tidak lebih dari 2 sendok sehari. Minyaknya itu. Hati yang suka makan martabak, yang suka makan terang bulan. Artinya begini, poinnya bahwa makan malam itu tidak makan malam bikin gemuk itu statement yang tidak sepenuhnya benar. Iya. Karena perlu dikaji lagi bahwa kalau makan malamnya berkali-kali ya bisa jadi gemuk. Iya. Tapi tidak semua orang yang makan malam itu bisa menjadi gemuk. Kalaupun ada orang gemuk dan dia makan malam itu karena bukan makan malamnya saja. Ya. Itu bisa saja makan sebelum malam juga terlalu banyak. Jadi betul. Karena akumulasi tadi ya, akumulasi. Oke. Ini pernyataan selanjutnya bahwa ini juga paling serius saya dengar ini. Katanya begini, kalau mau supaya bisa turun berat badanmu, jangan kau makan nasi. Ya. Jangan makan nasi, makan lauk saja, makan sayur. Atau kalau mau makan nasi, kurangi nasinya sedikit, banyakin lauknya, banyakin sayurnya. Karena itu nasi bisa bikin gemuk. Ya. Memang benar itu kan? Nasi Betul. putih bisa bikin gemuk. Ya, kalau nasi putih bikin gemuk itu salah. Oh, nasi putih bikin gemuk itu tidak salah. benar. Kalau yang kita bilang sebelumnya apa tadi? Makan nasi. Kalau mau turun berat badan, ya banyakin lauk dan sayur. Kurangi nasi. Kurangi nasinya. Ya itu betul. Kalau itu betul. Tetapi makan nasi putih bisa bikin gemuk itu? Ya itu salah. Itu salah. Kembali lagi kan ke porsinya. Iya. Pertama kita perlu tahu dulu yang bikin kegemukan kan kalori. Kalori ya, kalori kan tenaga, energi. Nah kalori ini bisa didapat dari berbagai sumber makanan. Kalori ini didapatkan dari protein, karbohidrat, lemak. Nah dari ketiga ini, protein, karbohidrat, lemak, itu yang paling esensial, yang paling penting itu protein. Paling dari penting dari tiga ini. Dan seringkali kita kekurangan itu protein. Kalau orang-orang Indonesia itu suka sekali budaya makannya itu banyak makanan pokok, lauknya kurang. Itu pola-pola makanannya ketika dijajah dia terus itu memang begitu. Kan apalagi kalau ikan asin, ikan kering dimakan itu kan. Iya. Ikannya tak begini ya, makan ke songkol bisa. Iya, songkol. Ikannya tak begini ya, saudara. Ikan keringnya begini, songkolnya satu begini. Nah kalau itu nasinya KFC, baru begini ikan kering. Sebenarnya yang penjajah itu makan tak sedikit makanan pokoknya banyak, lauknya tuh banyak, dagingnya, ayamnya. Justru mereka itu kalau itu lifestyle. Ya. Jadi lifestyle orang dijajah itu. Sehingga terbawa seperti sekarang. Ya kembali lagi kita ini nggak bisa kekurangan protein ini sangat esensial karena tiap komponen tubuh kita itu setiap sel-sel tubuh kita itu butuh protein. Oh sampai tingkat sel bahkan. Iya. Sel tubuh kan itu terdiri dari protein. Iya. Yang bisa kita mainkan jumlah porsinya, jumlahnya itu ini yang dua. Karbohidrat dan lemak. Kedua ini kan yang sering kelebihan. Jadi sebaiknya kurang yang karbohidrat dan lemak. Kan dari tiga zat nutrisi ini, protein, karbohidrat, lemak, ini ada semua fungsinya. Yang satu zat pembangun, protein. Ini zat pembangun sebagai
selain zat pembangun dia juga sebagai zat tenaga. Sedangkan yang dua ini karbohidrat dan lemak, dia ini zat tenaga, cuma karbohidrat zat tenaga. Nah, maka dari itu yang karena kita sering kelebihan karbo tenaga, jadi sebaiknya itu yang dikurangi. Dan lemak juga, lemak ini yang memiliki kalori yang paling tinggi. Lemak dan sangat dibutuhkan juga dalam jumlah yang sedikit, nggak seperti karbohidrat. Artinya untuk mentaktisi makanan itu yang dimainkan ini yang dua, lemak sama dan karbohidrat. Kita yang atur. Ya, kalau memang kita kebetulan tersedia makanan yang tinggi lemak, bisa kita kurangi karbohidratnya. Atau kita sudah makan yang tinggi karbohidrat, bisa kita kurangi yang lemaknya. Jadi begitu. Jadi yang di setel ini lemak dengan karbo. Ya, lemak dan karbohidrat. Karena ini protein jangan dikurangi karena malah justru harus ditambah. Karena kalau kita lihat lifestyle-nya kita kan memang masih termasuk ya di rumah kita masing-masing. Mungkin coba kita cek menu kita di rumah. Ya pasti kalau makan kita begitu, nasinya sepiring, ikannya ya paling banyak 1 ekor. Banyak kalian juga 1 ekor itu 3 kali dimakan, pagi, siang, malam. Oke, jadi statement yang mengatakan bahwa makan malam itu nasi putih itu bisa bikin gemuk tidak benar ya? Ya, tidak benar. Tidak benar. Oke. Ini lagi nasi putihnya yang salah. Bukan nasi putih, tapi semua menu di situ. Iya. Semua menu yang menyebabkan. Oke. Ini yang terakhir tentang ini juga bahwa jogging lari di siang hari itu bisa menurunkan berat badan. Nah ini ada kaitannya tadi juga ini tentang lari pakai jaket, lari di siang hari pakai jaket. Ini ada kaitannya juga bahwa jogging di siang hari, maksudnya lari di siang hari itu bisa menurunkan berat badan. Iya. Memang betul itu kan? Kira-kira alasannya kenapa? Mungkin karena nanggap banyak keringat keluar, lebih panas. Ya itu tadi kan sudah terjawab. Kemudian kira-kira mungkin ada alasan lain gitu. Lari di siang hari, saya nggak tahu juga itu orang biasa. Kan biasa begitu kalau kita dengar bilang begini, kayak saya itu paling sering dikasih informasi bahwa kalau mau kurus begini, kalau mau kurus begini. Kadang misinformasi ketika saya baca dengar informasi di YouTube, baca artikel-artikel, kadang baku kayaknya yang mana benar ini kan? Sebenarnya bisa itu menurunkan berat badan itu lari siang hari. Pertama mungkin lebih tepatnya waktu-waktu tertentu untuk yang terbaik untuk olahraga, ya kan? Waktu-waktu tertentu. Sebenarnya nggak ada waktu-waktu tertentu yang terbaik untuk olahraga. Tergantung tiap individu nyamannya olahraga kapan. Ada yang nyaman olahraga pagi, ada yang olahraganya nyaman malam, dan jam biologis setiap orang itu berbeda. Jam biologis setiap orang berbeda. Iya, tentu orang yang suka tidur pagi pasti merasa kurang berenergi setiap pagi hari. Justru mereka berenergi pada saat malam hari. Jadi cocoknya mereka olahraganya malam. Ini ke begadang klub ini. Ya. Oh begitu. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau waktu terbaik olahraga ya. Jadi kalau di siang hari, kalau dia nyamannya di siang hari, ya bisa saja berarti efektif. Kalau mereka nyamannya di siang hari, berarti jogging di siang hari itu efektif, tidak berlaku untuk semua orang. Iya. Kalau mau dibandingkan mana yang lebih baik siang atau pagi atau malam, itu nggak bisa dibandingin. Lebih baik sore. Ya, nggak ada waktu terbaik untuk olahraga. Tidak ada waktu terbaik untuk olahraga. Artinya setiap semua ada plus minusnya. Semua individu juga kan berbeda-beda seperti tadi. Itu yang jam biologis. Jam biologis. Oh, jam biologis. Nah, saya itu ada istilahnya itu. Circadian rhythm, ritma circadian.
istilahnya. Nantilah saya juga lupa penjelasannya gimana. Tapi memang kalau secara apa ya, ada pernah riset yang saya baca, memang mereka punya keunggulan masing-masing waktu-waktu itu. Misalnya pagi kan itu tinggi-tingginya hormon testosteron, kemampuan tubuh, respon insulin tubuh lebih bagus di pagi hari. Jadi kalau kita makan gula di pagi hari itu lebih cepat terkonversi jadi tenaga. Oh begitu. Iya. Justru di pagi hari itu lebih cepat. Di pagi hari harusnya kita lebih apa? Lebih segar di pagi hari itu. Kemudian kalau malam hari atau sore hari, keunggulannya kita lebih bertenaga, punya tenaga lebih karena kita sudah makan siang, kan? Gitu. Oke, jadi kita kesimpulannya bahwa jogging di siang hari bisa efektif menurunkan berat badan, itu tidak berlaku untuk semua orang. Ya. Artinya ya benar, ketika jam biologis orang itu cocok dengan waktu olahraganya, begitu deh. Tapi kalau tanggapannya karena cuacanya panas untuk bagus untuk membakar lemak, ya lebih baik jangan. Itu sama sekali statement yang salah. Oh berarti tidak. Keliru lah. Kalau dia beralasan, artinya statement itu terucap karena alasan bahwa siang hari suhunya lebih panas, bisa banyak keringat yang keluar. Itu lagi tadi pembahasan yang pertama bahwa tidak ada kaitannya. Biar itu keringat banyak sekali keluar, belum tentu bahwa banyak lemak yang terbakar. Karena kalau makan juga yang pedis-pedis, keluar punya keringat, makan juga makan contoh keluar tonji keringat. Padahal dulu jadi itu belum tentu terbakar lemak. Iya. Gitu deh. Oke, terima kasih Restu atas waktu dan kesempatannya. Banyak sekali yang kita bisa ambil. Sebenarnya satu pertanyaan tadi itu bisa jadi panjang lagi kalau kita mau dalam. Begitu deh kalau kita mau kupas lebih dalam. Tapi ya intinya begini teman-teman, bahwa pernyataan tadi ini kembali lagi kepada setiap tubuh masing-masing orang, bahwa bagaimana tubuh kita itu merespon berbeda-beda setiap orangnya. Artinya kita hanya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman ngopi bahwa sebaiknya ketika kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan kebugaran, kegiatan-kegiatan apalagi yang sifatnya kesehatan, itu baiknya kalau kita baca dulu informasi yang valid sebelum kita eksekusi. Baca dari berbagai sumber lah, dan kalau bisa carinya itu dengan kata kunci yang berlawanan. Ngerti nggak? Bagaimana maksudnya? Sebenarnya itu Google atau YouTube itu gudangnya informasi. Kita mau cari informasi salah ada, kita mau cari informasi benar ada. Apa yang kita cari itu yang disuguhkan. Oh gitu. Jadi misal cari olahraga yang membakar 1000 kalori, pasti ada olahraga yang membakar 1000 kalori. Tapi apakah benar membakar 1000 kalori? Oh begitu. Belum tentu. Oh iya. Jadi cari kata kunci yang berlawanan lah, yang dari dua sisi, dari baik atau buruknya. Misalnya dampak buruk makan terlalu banyak nasi putih. Ya jangan cuma cari dampak buruknya, coba dampak baiknya. Pasti ada juga ya. Kalau kita mau cari mitos, jangan cuma cari mitosnya, pasti ada faktanya juga. Sebaliknya pun begitu. Artinya keseimbangan informasi ya. Iya, keseimbangan. Oke. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah kedepannya teman-teman ngopi kita akan membahas lagi hal-hal seputar kebugaran dan kesehatan dengan narasumber yang berbeda-berbeda. Jika bermanfaat silakan di share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.